Sebelum kita mulai pembelajaran agama Kristen, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini hingga kami boleh menikmati hari ini. Juga Tuhan, kami akan memulai pembelajaran kami. Mari Tuhan menolong memberkati kami, memberikan kami hikmat yang daripada Tuhan, sehingga apapun yang kami pelajari boleh berguna untuk hidup kami dan untuk masa depan kami. Di doa kami Bapa, kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup dan setia. Amin. Nana, silakan membuka buku LKS halaman 99 tentang pembelajaran yang ke-10, keluargaku disiplin. Nana juga bisa membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus 6 ayat 4. Nana, disiplin berkaitan dengan waktu. Disiplin adalah patuh terhadap aturan. Kata lain disiplin adalah tertib. Disiplin merupakan salah satu nilai pendidikan karakter yang harus ditanam sejak kecil. Karakter disiplin harus kita miliki baik ketika berada di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Nah, di dalam Amsal 22 ayat 6 juga Raja Salomo menuliskan ajaran tentang didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam Alkitab ada beberapa contoh tokoh disiplin. Kita bersama-sama lihat disiplin yang dilakukan oleh Daniel. Daniel sangat disiplin dalam hal berdoa kepada Tuhan. Ia berdoa sehari 3 kali. Anak-anak, siapa yang berdoa sehari 3 kali? Nah, meskipun ada larangan dari Raja Darius supaya jangan berdoa, namun Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Akibatnya Daniel dihukum dimasukkan ke dalam gua singa. Akan tetapi Allah menyelamatkan Daniel. Keselamatan adalah berkat Tuhan untuk Daniel yang disiplin dalam berdoa. Yang kedua adalah Daud. Daud adalah anak bungsu Isai. Sebelum menjadi raja, Daud adalah seorang penggembala. Daud adalah seorang gembala yang berani dan disiplin. Ia tidak pernah lalai dalam menjaga kawanan ternak yang ia gembalakan. Daud pun juga selalu disiplin dalam memuji Allah. Puji-pujian Daud ditulis juga di dalam kitab Mazmur. Jadi anak-anak, Daud juga akhirnya dengan kedisiplinannya dia bisa dapat mengalahkan seorang yang bernama Goliat yang sangat besar karena dia dipimpin oleh Tuhan. Karena Daud itu juga yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Jadi anak-anak, keluarga adalah tempat pertama bagi kita untuk belajar disiplin. Orang tua juga harus mempunyai kewajiban untuk mengajarkan anak-anaknya disiplin. Di sekolah, Bapak Ibu guru juga mempunyai kewajiban untuk mengajarkan para muridnya selalu disiplin. Jadi orang tua dan guru harus bersikap tegas agar anak-anak atau siswa mempunyai karakter disiplin. Nah, di dalam kitab Rasul Paulus juga memberikan nasihat kepada para orang tua dalam Efesus 6 ayat 4 agar para orang tua mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dalam disiplin ada nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, dan keteraturan. Contohnya disiplin misalnya dalam waktu. Waktu kita dapat mengerjakan kegiatan sesuai dengan jadwal atau waktu yang telah ditentukan. Misalnya ketika sore bermain dan ketika malam harus
belajar, atau ingat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Disiplin dalam iman artinya bahwa selalu berdoa kepada Tuhan, ingat waktu doanya. Misalnya ketika bangun tidur, hendak berangkat ke sekolah, hendak makan dan tidur, dan ketika hendak mengerjakan tes ulangan di sekolah. Ingat berdoa, beribadah di gereja ketika hari Minggu. Dan disiplin yang berikut adalah berpakaian. Ya, kita harus berdisiplin dalam berpakaian. Kita harus memakai pakaian atau seragam yang sesuai dengan jadwal tertentu. Kalau ke sekolah atau kalau ke gereja, kita harus berpakaian yang rapi, yang santun. Jangan sampai kita berpakaian yang tidak baik ke gereja atau yang kecil-kecil di badan sehingga membuat orang lain merasa terganggu. Jadi kita harus berpakaian yang sopan dan rapi. Itu juga bagian dari disiplin. Jadi disiplin sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Disiplin dapat juga mendukung kita meraih prestasi dan kesuksesan hidup. Oke anak-anak, selamat mengerjakan tugas yang Miss Yuyun akan beri. Anak-anak, silakan mengerjakan tugas halaman 105 Romawi 3 nomor 1 sampai 10. Kerjakan di buku tugasmu jawabannya saja, terus dikirim ke Miss Yuyun. Selamat mengerjakan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan Tuhan dalam pembelajaran kami. Biarlah kami belajar untuk terus disiplin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.